Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait studi distribusi Fermi-Dirac pada elektron dalam silikon sebagai bahan semikonduktor intrinsik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fatika Diapranasi, Indrayani Wari Pranowo, Isna Moyasaro, Naswandia Putri, dan Wasilatun Nafi'ah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penggunaan semikonduktor pasti sudah sering dijumpai dalam perangkat-perangkat elektronika. Tapi apa sih pengertian dari semikonduktor itu? Jadi, semikonduktor adalah material dengan konduktivitas antara isolator dan konduktor bergantung pada kondisi seperti tegangan dan suhu. Dia bisa mengalirkan listrik, tapi tidak selalu. Bahan utama dari semikonduktor adalah silikon dan germanium, tapi yang lebih populer adalah silikon. Silikon memiliki kemampuan unik untuk didoping yang berarti dapat secara sengaja terkontaminasi dengan unsur-unsur lain untuk mengubah sifat kelistrikannya. Tipe dari semikonduktor itu ada dua. Yang pertama intrinsik, yaitu murni tanpa dopan. Yang kedua ekstrinsik, yaitu ditambah dopan untuk tingkatkan konduktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raya. Selanjutnya ada metode. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan karena jumlahnya paling banyak kedua setelah oksigen di bumi, terutama ditemukan dalam pasir, kaca, dan batu-batuan. Berdasarkan teori atom, setiap atom memiliki inti dan elektron yang mengelilinginya pada tingkat energi tertentu. Dalam silikon, interaksi antar atom menyebabkan terbentuknya pita-pita energi. Sesuai dengan asas Pauli, yaitu tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan tingkat energi yang sama, sehingga energi menyebar membentuk pita energi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian terkait metode yang selanjutnya adalah elektron yang terdapat di semikonduktor termasuk ke dalam kategori partikel fermion, sehingga tergolong ke dalam distribusi Fermi-Dirac. Oleh karena itu, probabilitas keadaan elektron di dalam pita energi diatur oleh distribusi Fermi-Dirac. Fe sama dengan 1 per E pangkat E per min IF per KBT plus 1. Pada studi ini digunakan metode analisis teori, analisis data hasil eksperimen dari studi literatur, dan tinjauan artikel untuk mengamati distribusi elektron pada silikon sebagai semikonduktor dengan mengetahui dari tingkat energi dan kerapatan pada masing-masing semikonduktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu didapatkan graf tersebut. Dari ilustrasi ini tampak bahwa pada 0 mutlak distribusinya berbentuk fungsi langkah. Angkanya adalah 1 untuk energi yang di bawah energi Fermi dan 0 untuk energi yang di atas. Saat suhu tidak 0, distribusi ini menjadi tidak jelas karena sebagian elektron mulai terangkat secara termal ke tingkat energi yang berada di atas potensial kimia. Distribusi Fermi-Dirac berfungsi sebagai langkah pada suhu 0 absolut semikonduktor murni, akan memiliki semua keadaan dalam pita valensi yang penuh dengan elektron, dan akan berfungsi sebagai isolator pada suhu 0 absolut. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada hasil dan pembahasan, elektron dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi jika melepas energi minimal sekitar 1 elektron volt. Perpindahan ini meninggalkan lubang atau hole di pita valensi yang juga berperan dalam konduksi listrik. Jadi ketika pada suhu 0 derajat, semua elektron akan berada pada pita valensi. Kemudian ketika seiring dengan bertambahnya temperatur, elektron akan berpindah ke pita konduksi sehingga meninggalkan hole di pita valensi. Next. Nah, pada grafik ditunjukkan pada suhu 0 Kelvin, fungsi distribusi Fermi-Dirac simetris di sekitar energi Fermi. Keadaan pada semikonduktor intrinsik terjadi apabila elektron pada pita valensi dan pada pita konduksi jumlahnya sama.
Pita konduksi memiliki sejumlah tingkat energi, namun probabilitas didudukinya tingkat-tingkat energi tersebut kecil, sehingga jumlah elektron yang berada pada pita konduksi sangat kecil. Sedangkan pada pita valensi, tingkat-tingkat energinya banyak diduduki elektron. Hal tersebut dikarenakan probabilitas didudukinya elektron pada tingkat energi pita valensi mendekati 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari presentasi yang kita sampaikan didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu semikonduktor merupakan suatu material yang memiliki karakteristik di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor bergantung pada suhu, di mana pada saat temperatur tertentu semikonduktor dapat menghantarkan listrik, tapi daya hantarnya lebih rendah dibanding konduktor. Dan begitupun pada saat temperatur rendah, semikonduktor akan memiliki karakter seperti isolator. Yang kedua yaitu penerapan fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac dalam semikonduktor terlihat pada pengisian pita energi. Energi Fermi dalam semikonduktor dianggap sebagai titik pusat energi untuk elektron dan hole, atau dapat diartikan sebagai tingkat energi rata-rata dari keduanya. Tingkat energi dalam bahan semikonduktor tersebut akan mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac yang telah disebutkan, yaitu rumusnya Fe per E sama dengan 1 per E epsilon E1 F per KBT plus 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.